pengawetan suhu rendah. Apa itu pengawetan suhu rendah? Yang dikatakan terus, suhu rendah itu ada dua macam kan, pendinginan dan pembekuan. Nah, itu ada keuntungan sendiri untuk produk yang diawetkan dengan suhu rendah. Nah, salah satu keuntungannya yaitu nutrisi produknya akan terjaga. Kemudian menjaga karakteristik produk agar tidak mudah berubah. Kemudian menjaga produk agar produk tersebut sedikit sekali terjadi perubahan sensorisnya karena diakibatkan oleh aktivitas enzim atau mikroba. Oh ya, ada perbedaan di antara keduanya ya. Jadi kalau yang pendinginan itu suhunya di atas titik beku air. Nah, suhunya itu sekitar minus 1 derajat sampai 8 derajat Celcius. Sedangkan yang pembekuan itu suhunya di bawah titik beku air. Biasanya itu suhunya sekitar minus 7 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Nah, biasanya pada proses pengawetan yang pendinginan itu dikombinasikan dengan pengawetan yang lain. Misalnya aja dengan fermentasi, iradiasi, dan juga pasteurisasi. Oh ya, jadi setiap produk itu pengawetannya tidak selalu sama. Misalkan aja produk A itu cocok dengan pengawetan yang satu. Nah, beda lagi dengan produk B. Ini belum tentu cocok dengan yang pengawetan pertama tadi. Dan biasanya kalau misalkan kurang cocok ini akan terjadi chilling injury. Apa itu chilling injury? Jadi chilling injury menurut Lyons tahun 1973 itu merupakan modifikasi permeabilitas. Jadi produk yang awalnya memiliki kelenturan menjadi kaku. Nah itu. Nah akibat produk yang tidak cocok dengan pengawetan suhu rendah ini itu akan berakibat kepada permeabilitas, perubahan sifat sensorisnya yang mencakup tekstur juga warna, kemudian komoditas yang rentan terhadap mikroba. Nah, ini mikrobanya ada tiga ya. Ini ada mikroba yang pada namanya thermophilic, kemudian mikroba yang namanya mesophilic, dan mikroba yang namanya vesiculophilic. pH-nya itu rendah. Dan yang terakhir itu vitamin C yang terkandung pada produk tersebut malah berubah menjadi zat racun kloroquine. Nah, oke, sekarang masuk ke teknik pendinginannya ya guys. Jadi aku akan bahas 5 teknik pendinginan. Jadi yang pertama ada teknik pendinginan dengan hembusan udara dingin. Apa itu? Nah, jadi teknik ini cocok dengan produk yang cepat rusak ya. Nah, teknik ini itu biasanya prosesnya cepat. Alatnya sendiri ini tak kasih contohnya. Ini. Nah, ini cabinet cooler namanya. Kalau yang ini namanya chilling tunnel. Untuk teknik yang kedua itu namanya ruang pendinginan. Nah, ini biasanya ada di perusahaan atau pabrik yang bergerak pada produk makanan ya. Ini biasanya ruang pendinginan itu suhunya di bawah rata-rata banget, jadi dingin banget. Jadi kalau kita harus masuk ke ruang pendinginan, kita pakai alat dan baju yang khusus. Jadi kayak gini contohnya bajunya. Nah, seperti ini. Untuk teknik yang ketiga itu namanya pendinginan kriogenik. Nah, ini contohnya itu ada di lingkungan sekitar kita sendiri nih. Contohnya itu pada makanan kekinian yang ada uapnya itu, yang ada nitrogennya itu. Nah, itu contohnya dari pendinginan kriogenik. Untuk tekniknya keempat itu namanya pendinginan hydrocooling, jadi dengan air ya. Biasanya ini digunakan para petani buah atau sayuran. Jadi dengan mencelupkan atau merendam produknya tersebut di dalam air sekitar 20 hingga 40 menit. Nah, untuk teknik yang terakhir, ini teknik yang kelima, itu namanya pendinginan dengan vakum. Nah, ini biasanya produk yang dipakai untuk pengawetan ini biasanya daun yang permukaannya luas, misalnya saja selada atau kol.